Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Nyuwun wedaran kosong adalah isi, isi adalah kosong, matur sembah nuwun. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nah, kosong itu warna 3. Bakas tentang Allah, Muhammad, Rasul. Itu semua kosong. Layar bioskop di alun-alun jenenge misbar, nak gemis bubar. Sebelum ada layar di tengah alun-alun itu ada apa? Kosong. Sekarang layar digelar biak urung disinar, itu nama layar kosong. Kosong ya nama layar itu. Layarnya juga dalam keadaan kosong. Ya layar dalam keadaan kosong kan. Sudah disinar, kamera diputar, dimpake sinare cahaya biak putih, sutradara belum ditulis di situ. Itu ya kosong ra? Ya kosong. Kosong kabeh. Kosong kabeh. Nah maka Allah itu digambarkan kosongnya alun-alun. Di atas alun-alun itu loh. Sebelum ada layar. Sebelum ada layar itu ya kosong. Layar digelar, dipasang, ya, dipasang. Itu layar ya kosong, tapi belum ada sinar masuk, belum ada kehidupan. Nah, yang jadi pengawak sinar, yang menerima cahaya dari sinar kamera itu mana? Layar tadi. Layar kan? Ya. Ya, dia jadi wakil mewujudkan sinar itu kan, jadi wakil kan, ya. Rasul kan, utusannya si sinar. Biak putih memplak, belum ada tulisan itu ya kosong kan? Ya. 3 kosong harus bisa membedakan. Maka ada Thariqah Satoriyah yang ada melambangkan 3 tubuh ikan kepala 1. Karena Allah Muhammad Rasul sudah di dalam diri. Allah itu ya maha meliputi tadi. Baginya di atas alun-alun itu. Karena bisa digelari karena keadaan maha suwung. Alun-alun ini kosong. Kosong itu jasad saya juga kosong, benda yang bisa mati, batang bangke yang berguna. Di sinar kamera biak tegamarke nurun Muhammad suci memplak. Yang terjadi di situ sutradara kok dari atas roh dilebok ya sutradara tinggal roh mlebu tulisannya sik kon dhuwur kan. Nggih. Gua Slarong Didi Muswar. Ya kan? Nggih. Diponegoro sopo anu sopo. Di situ ada sutradara masuk. Nah, yang jadi Diponegoro jadi keris gua Slarong, jadi kuda, jadi api, jadi bom, jadi hijau, jadi kuning, jadi putih, jadi warna-warni itu dari cahaya yang mana? Ya, cahaya yang putih memplak itu kan? Ya. Nah, saiki cahaya yang putih memplak di situ ada gambar gunung, gambar Diponegoro, gua Slarong, kuda, perang, bom, perang Diponegoro. Layar ini nanggasa bisa kamu tonton nggak? Enggak. Nah, berarti layar mewakili wujudnya si kamera itu untuk menangkap cahaya itu namanya Rasul, utusan, pangejawantah, manifestasi. Ya kan? Nah, di situ digambar ke rogo tanpa dicahaya Nur Muhammad batang, dia kosong perang. Nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan. Bangke mayit kae. Sinar hidup biak, ya kosong perang. Kosong. Nah sekarang kamera, sekarang gua Slarong perang Diponegoro sudah selesai. Tulisannya dari bawah ke atas dijabur roe kan. Sudah sampai titik akhir sutradara kan. PT nggak lap, nggak ada tulisan lagi. Ya kan? Sudah nggak ada tulisan,
tapi masih ada kehidupan. Jangan ijen kedut. Nah, begitu kamera dimatikan, pet, di situ layar itu kosong nggak? Kosong. Akhirnya digulung, dicuceni, gua ning kuburan, gosok koklok. Tapi kok gak pernah mikir ke kamera, sing putih memplak malah larinya kemana? Ya. Larinya ya masuk ke wilayah ijeh nanggone wilayah di atas alun-alun Maha Suwung. Ya itulah alun-alun ki maha kosong, maha suwung, layar jet iki ibaratnya digambarke mani sing belum jadi menungso. Ya kan? Gula bulan bersatu antara ibu karo bapak, terus di dalam ayat walakot kolakna insana min solatin mintin. Kuwi wujudnya layar kuwi. Nur Muhammad datang dari mana nggak dibakas. Dan maka kosong adalah isi adalah kosong. Dalam arti apa? Allah itu suwung sejatine ngono. Suwung mengkuisi, suwung kosong adalah isi adalah kosong. Monggo di dalam Torekoh Qadiriyah wa Naksabandi zikir latifatul alfa. Kosongkanlah, lembutkanlah kekosonganmu. Wis kosong kok lembut kene. Kosonge Nur Muhammad kembalikan kepada kosonge Gusti Allah. Kosonge layar film sing nyaning sinare kae mati pet, boyo tututono, diteliti kembalinya kemana cahaya yang putih itu tadi. Tanwurungo kembali kepada ruang yang maha hampa, yaitu zat Allah. Nurun Muhammad kembali kepada Nurullah. Nah, kembali kepada Nurullah ini sini mau la ilaha dan ilallah. Diteruskan lagi sudah latih, sudah zikir nafi dan isbat, diteruskan kalimah amal Muhammadur Rasulullah. Dikatakan ke kalimah amal karena peristiwa amal itu karena terjadi dari Nurun Muhammad. Karena yang ada amal itu hanya di dunia, berarti ada kehidupan. Nah, maka kalau saya katakan la ilaha dan ilallah, Gusti Allah ki ora eneng, sing eneng iki dudu. Lah di situ ada namanya kudus ngalah kudus, kudus ngalah kodim, kodim ngalah kodim. Kudus ngalah kudus. Nah, aku kalau Gus Sukron diselesaikan dulu masalahnya, kepengen iso bebas ya. Kabluminanas. Kabluminanas. Kudus ngalah kudus. Nah, aku jalur ngapura karo Gus Sukron merga kesalahan, baru kudus ngalah kodim kepada Nurul Muhammad Rasulullah. Kodim ngalah kudus ngalah kodim. Hubunganku karo kudus ngalah kodim, kudus yo pertama sing anyar jasadku sak roh iki ngalah kodim. Harus kita mengenal dengan yang kawa. Sing kawa sapa? Yo Nur Muhammad kuwi. Nah, kodim ngalah kodim, Nur Muhammad kembali kepada Nurullah. Nurullah ya kodim, Nur Muhammad ya kodim. Suci kembali yang maha suci. Ngono lho. Terpuji kembali kepada yang maha terpuji. Maka itu jadi utusan untuk mengejawantah der aku lahir kok ya di maulid tiba. Kalau maulid kelahirannya jasadku, maulid Nur Muhammadku di dalam aku ini. Mau di maulid tiba. Nah, kita di situ. Maka kadang-kadang saya hitung-hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sing apal munggah swarga.
Nggih. Iya kan? Nggih. Oh, Ini simbolis tapi ini. ini simbolis. Lho kok iso? Diawali siji, mesti akhirnya nol. Nak diawali nol, akhirnya mesti kosong. Mula nol karo kosong, nak nol iso dibagi, tapi nak kosong wis ora iso dibagi. Lho piye ta ya? Nggih. Kalau nol itu ada penggaris, ada dalam, ada luar, tampak ada, tampak tiada, tampak di dalam, tampak di luar. Tapi kalau sudah kosong nggak ada penggaris. Mula aku nak ngawiti tak awit anu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0. Nggih. Lah mula nak wis siji iki percaya asyhadu alla illallah. Nak wis nol wis ikhlasku kok. Engko aku nak ikhlas belajar ikhlas ngobar nol kosong. Nggih. Nak bar nol kae nolnya ya 100 seneng. Nah, bar nol dengan kosong ya tetap 10 ngono. Nggih, matematika. Diumpamake. Diumpamakno ngono kuwi. Ning jarene umpama iki Sekar Melati. Nah, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sakjroning kita berzikir, sampailah kepada kekusuan. Sampai ke dapat kekusuan, sudah kusuk. Kusuk, masuk wilayah yang paling kusuk adalah suwung. Iya kan? Jadi nak mung suwunge otak, kosonge otak, suwunge otak itu adalah seperti orang yang kosongnya orang tidur. Itu bukan kosong tapi nol. Karena masih ada lingkaran hidup. Masih ada luar, masih ada dalam. Nah, maka kemampuan kita itu hanya kosongnya otak. Nah, terus menerus belajar terus latifatul alfa. Kekosongan teruskan sampai masuk di wilayah hati. Nak kosongnya otak, ya kaya wong turu ngimpi ya kosong. Nah, lamun ning ngene isine apa? Mbah wong ayu, mbah kudu ngiju, kudu ngabang. Tapi nak memang kosongnya otak karena dilatih dengan ilmu kembali kepada Allah Ta'ala, giring dengan perasaan dan pandangan. Oh, Allah ki maha. Ini menurut ayat yang dikalimahkan memusatkan tuh meniadakan di dunia ini. Giring yang sejatinya sebenarnya yang ada tuh siapa? Kosongnya otak iki nak disunyo itu jendundil. Tapi kalau sudah lem masuk di wilayah hati, lah ini baru bisa memandang kalau kosongnya hati. Kosongnya hati digambarkan nurun Muhammad. Kalau hati itu sudah kosong, nggak ada makhluk-makhluk yang di dalamnya, di dalam kalbu itu tadi. Karena kekusuhan dalam zikir, maka di situ ada bayangan. Kalau seharusnya Gus Sukron memikirkan judul saya siapa, ngono kuwi nanti ada gambaran Nur Muhammad bisa berubah jadi sosok orang yang mau jadi judulmu. Tunuk. Nah, ngono ini. Nak tunuk biasanya tua, nak ini. Ayo kayak macan luwe. Seandainya besok itu jadi apa? Lah, ini ada 103. Oh, berarti ya sing berubah ya Nur Muhammad itu. Nah, itu. Ya. Sesuai dengan aku pikirkan. Ilusi esensi. Nah, mulai hati-hatilah kalau sampai di wilayah itu. Maka kalau sudah wilayah masuk di wilayah hati, sudah bukan pandangan mata tapi pandangan hati. Kalau pandangan mata roh kebu, nglongo roh kebu. Tapi kalau pandangan hati, yes, tidak bisa saya katakan lah. Nanti jadi paranormal malah. Nah, kalau sudah kosongnya hati, itu kosong yang hidup. Kosongnya nurun Muhammad.
Ada cermin, nurun, basyir, dan sebagainya. Tapi kalau kosongnya otak, alam fikir yang masuk. Awan ki rumong sopo nanti timbul di dalam mimpi. Ilusi kan? Nggih. Itu dari otak. Tapi kalau hati yang sudah lerem, memikirkan tentang zat Allah Ta'ala, digiring, dipelajari, mengheningkan kita dan sebagainya, main sampai kusuk, maka weningnya hati itu seperti cahaya yang menyinari pada layar. Ya. Maka layar itu seandainya ada regete opo ketok, jelebut ketok, bolong cilik, keneng udut ketok. Artinya apa? Oh, penyakit kuki mari ini kudu tak ngono ketok. Ngerti sakaklare. Ngerti sakaklare. Itu kosong tentang sinar sebelum dimatikan, tapi sutradara sudah nggak ada. Pikiran alam pikir sudah nggak ada. Udah lepas semua ya. Melayu yang sifat suci. Sifat suci. Ono irenge sithik yo ketok. Nah, terlepas dari cahaya yang putih, layar digulung, makrifah masuk di wilayah yang maha hampa, maha kosong. Di situ sudah nggak ada kawula, nggak ada gusti, nggak ada lor, nggak ada kidul, nggak ada ngisor, nggak ada dhuwur, hanya jumeneng maha suci. Itu begitu sadar, teko yo mbah ana apa ora ana apa-apa ya wis. Kalau kita menceritakan kosong, tidur nggak mimpi ya kosong, semaput ya kosong. Kamu waktu dilahirkan umur sepasar dino ya kosong rungono. Nah, maka tentang main kosong adalah isi adalah kosong ini penuh dengan pembakasan. Sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kalau kosongnya otak, berarti kan tertutupnya kamera. Okay. Iya kan? Tertutupnya kamera, tertutupnya mic rekam dan sebagainya. Tapi ditutup di opo nak? Mau ban kamera nggak diputar, dia ada peristiwa, walaupun tidur ada peristiwa di situ. Ngono lho. Tapi kalau bener belajar wis ora mikir, mati sajroning ngagesang, roh wong abang wis ora melek, roh wong ijo ora melek, roh apa wis ora melek, kabeh mung lillahi taala. Kabeh tentrem ayem lerem, mengatur lakuning napas, zikir kiflun anpas dan sebagainya. Ngesti terus karo Gusti Allah, tidak kamera. Maka bisa lali sakjroning eling. La ilaha illallah, ini bisa masuk di wilayah yang paling maha hampa. Di situ tidak bisa diceritakan. Yang bisa memandang alun-alun yang awang wong itu hanya sinar yang putih tadi. Yang kembali kepada awang wong tadi hanya sinar yang putih itu tadi. Yang namanya layar ditinggal, cahaya digulung. Lebono kotak kok no film balik. Nah, nak menungso digulung buntel kloso gua ning kuburan di layar. Nah, mula bagikan jasad kita ini layar. Disinar Nur Muhammad cahaya yang putih. Nah, maka bisa dipandang. Kowe kuwi berdiri Nur Muhammad apa ora? Kalau kamu itu bisa melakukan ibadah Rasul, melakukan perbuatan yang terpuji, perbuatanmu ya harus terpuji. Wi tondo-tondo kowe mengikuti Nurun Muhammad. Kamu jadi layar itu tadi untuk menangkap cahaya yang putih. Maka cahaya yang putih itu pengen jawantae maha hampa. Nah, kita ini pengen jawantae Nurun Muhammad, cahaya yang putih. Hingga kita hidup ini mengikuti Allah suci. Perintah Allah sing suci. Sopo Nur Muhammad. Kalau kita kembali kepada alun-alun iki mau maha suci gak dimungsuh. Kalau Allah suci kuwi dimungsuh sing ora suci berarti dimungsuh iblis.
Kalau maha suci, lah iblis ki kelimputan date kok mbok arani mungsuh iki piye? Kok mungsuh mati kok dalah kok mungsuh ya. Dan mula kita pembakasan Allah suci dan Allah maha suci. Allah suci Nur Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti yang bisa, yang mampu untuk ke Maha Suwung itu yang Ya, Nur Muhammad. suci ini, Nur Muhammad ini. Yang bisa mandang Nurullah itu hanya Nur Muhammad. Yang bisa mandang Nur Muhammad ajarah mung roh ilafi. Nah, di dalam diri kita itu tubuh satu, tapi isi macam-macam. Maka disinilah tentang pembakasan. Kosong adalah isi adalah kosong. Kosong adalah isi dalam arti kita zikir la ilaha illallah, otaknya dikosongkan, jangan mikir dunia. Fokuskan satu titik. Difokuskan satu titik. Nanti kalau otak sudah kosong, dibelajari, digedek-gedek. Karena apa? Nur Allah itu tidak bisa tertutup oleh segala sesuatu. Yang tertutup oleh pandangan kita. Lah kita itu digiring lewat gerakan lam jalalah, jahar, itu untuk menutup fikir-fikir yang tersebar supaya satu titik kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad nanti kalau kita sudah masuk di dalam Nurun Muhammad, maka kita bisa memandang Nurullah gitu. Nurullah ya. Nah, maka kalau kita mandang Nurullah ya klenger. Sekarang mandang Nur Muhammad saja wis piro-piro wis gak masuk akal kok. Kita masuk kepada memandang Nurullah itu tadi ya wis klenger. Seperti ceritane Nabi Musa. Nabi Musa memandang Pengen ngerti Gusti Allah, klenger malah. Sina mandang roh Gusti Allah klenger. Karena panca indera nggak mampu, kudu klenger. Nara klenger digawe klenger. Nggih. Ya itulah kosong adalah isi adalah kosong. Terus kalau di dalam Quran, Mbah, nah, di situ kan Allahnya cuma satu. Nah, yang di dalam Al-Quran itu mewakili Allah yang mana itu? Nah, maka di dalam Al-Quran itu ada kalamullah ya. Nah, kalamullah yang tertulis, kalamullah Kanjeng Nabi bisa menyampaikan itu adalah kalam Nurun Muhammad. Tapi kalamullah yang tidak bisa tertulis itu adalah Nurullah dari Allah Maha Suci. Karena kalau kita sampai kepada Allah Maha Suci nggak bisa mengatakan apa, menyampaikan apa. Nggak bisa ditulis ya. Nggak bisa ditulis. Nggak bisa disampaikan. Nggak bisa kita menyampaikan saja nggak bisa. Nggak bisa. Karena Allah Maha Suci. Kalau Allah Suci itu yang punya musuh iblis berarti kan Nur Muhammad. Yang berkalam itu adalah Nur Muhammad. Maka kadang dalam Quran itu ada pandangan tuh kalau orang ahli hakikat bisa memandang ini adalah perintah Nur Muhammad apa perintah Gusti Allah. Nah Gusti Allah perintah sing darani Nurullah, piyelah perintah. Yang berkalam, yang tertulis, yang diwahyukan bisa nampa surat dari Nabi ini itu Nur Muhammad. Allah suci. Bukan Allah Maha Suci. Maka dalam Quran itu Allah itu pandangan itu kayaknya ada dua, Allah suci dan Allah Maha Suci. Allah suci Allah sing menduwe musuh iblis. Krungu sing bangsa anu ya lanatullah itu Allah suci Pak ya. Tapi nah Allah yang Maha Suci yang semua itu kelimputan datnya kok. Yo ra iso diomongke, ra iso dijelasne. Ra iso dijelaske, enggak nyampe lah. Akal dan pikiran kita tidak bisa meraba. Enggak bakal mampu. Enggak mampu. Cerita tentang klenger we gak iso. Gak iso.